lo punya anjing nggak di rumah? Kalau punya ya bagus sih, tapi anjing lo jangan dibiarkan lepas. Ya lepasnya apalagi dilepasinya di malam hari, karena dia sering mencakar-cakar sofa tetangga. Jadi video kali ini gue akan bahas yang berkaitan dengan anjing. Apakah anjing sebagian tersangka? No, tidak. Melainkan anjing ini korban dan pelakunya justru manusia. Jadi ada dua orang pasangan yang udah tunangan. Setelah tunangannya pulang dari jalan-jalan dari taman, dia tidak kunjung pulang. Kemanakah dia pergi? Sebelum lanjut ke ceritanya, semua nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia, di mana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, dan disturbing, dan misteri. Di sini lo bakal menemukan video kisah nyata yang sangat mengerikan dan sangat berbahaya. Dan subscribe channel ini, nyalakan bel, share, dan like supaya lo tidak ketinggalan video terbaru. Setelah sudah siap, mari kita bahas anjing. Pada tanggal 28 Juli tahun 2021, tepatnya di Atlanta, ada seorang wanita yang berusia 40 tahun yang bernama Katie Jones. Dia hidup dengan tunangannya yang bernama Emma Corr. Mereka tinggal di tengah kota. Mereka berdua bisa dibilang ya orang yang sosial dan ramah. Diketahui Katie bekerja sebagai bartender dan menikmati ikut serta dalam teater improvisasi. Tetapi apa yang dia dan Emma cintai melebihi diri mereka sendiri, yakni dua pitbull yang bernama Bowie dan Tori. Di tengah malam, Katie sering mengajak salah satu anjing berjalan-jalan, sementara tunangannya bekerja shift malam. Dia punya banyak rute. Satu, bahwa dia kadang-kadang mengajaknya melewati taman Pindermont, tempat yang hanya berjarak 1 mil dari rumahnya dan 2 mil dari pusat kota. Emma merasa tidak nyaman dengan Katie yang berjalan-jalan larut malam dan berulang kali memintanya untuk membawa semprotan merica bersamanya, untuk jaga-jaga saja, karena tidak ada yang tahu orang jahat di luar sana. Tetapi Katie bersikeras bahwa dia selalu merasa benar-benar aman. Yang apa nih? Lo mengiringin merica, bubuk merica untuk gue. Buat apa? Ini bakalan aman. Jalan-jalan di luar sana bersama anjingnya. Sampai di tengah malam pada tanggal 28 Juli 2021, Katie mengikatkan tali di sekeliling Bowie kesayangannya. Gilirannya untuk berjalan-jalan. Setelah semuanya diikat dan memasang earphone atau headset, peredam bising mulai mendengarkan salah satu podcast favoritnya dan keluar dari pintu depan bersama anjingnya tadi. Malam itu dia memilih untuk mengambil rute Taman Pindermont, sebuah keputusan yang akan mengorbankan nyawanya dalam perjalanan ke taman. Katie melewati Harry Gersterford, tempat kerja pacarnya yakni Emma Corr. Dia muncul untuk mengatakan, gue kalau nggak ada di rumah nanti gue jalan-jalan ya sama anjing gue, dan selamat tinggal. Sesuatu yang selalu dia lakukan setiap kali dia berjalan-jalan dengan anjing di daerah yang Emma tidak ketahui. Tetapi pertukaran singkat ini adalah kontak terakhir yang dia lakukan dengan tunangannya. Dalam beberapa menit, Katie kembali ke jalan. Dia memasang kembali earphone-nya dan dengan Bowie di sisi lainnya, mereka berdua melanjutkan perjalanan ke arah taman. 5 menit kemudian, pada pukul 12:09 pagi, mereka tertangkap kamera CCTV sedang melintas persimpangan Pride di Jalan 10, hanya setengah mil dari Pindermont. Ini yang terakhir gambar Katie yang diketahui ditangkap oleh kamera pengintai kota. Hanya berapa menit kembali ke apartemen bersama mereka sedikit sebelum jam 1 pagi. Dan Emma Corr terkejut bahwa Katie belum kunjung pulang dengan Bowie. Dia menelponnya untuk melihat di mana dia, tapi tidak ada jawaban. Keterkejutan dengan cepat berubah menjadi kekhawatiran ketika pembusukan teksnya belum terbaca. Khawatir sesuatu mungkin terjadi padanya. Dia menggunakan aplikasi temukan ponsel saya untuk melacak lokasi Katie. Menurut aplikasi, Katie masih di Taman Pindermont, tetapi Pink tidak bergerak. Lalu Emma segera pergi mencari tunangannya dan seekor anjingnya yang
dibawa menggunakan sepeda dan menulis ke pendarmot, menjelajahi seluruh taman yang mencari jejak Katie yang tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Dia turun dari sepedanya dan mendekati pintu masuk taman 10 tahun street dan berjalan kaki. Saat dia mendekat ke gerbang, dia seperti memperhatikan apa yang dia pikir. Ada bim yang terletak di tanah, tetapi dia segera menyadari bahwa itu sama sekali bukan tas bim, itu adalah Bowie. Dia mungkin 50 kaki dari gerbang di dalam. Aku hanya berlari dan aku melihatnya karena aku tidak tahu mungkin dia masih hidup. Jelas aku tahu ada yang tidak beres karena dia baru saja berbaring di tanah. Segera menjadi jelas bahwa anjing malang itu telah ditikam berkali-kali. Emma makin panik dong setelah melihat kondisi anjingnya kayak gitu. Karena kan anjing itu bersama dengan Katie. Pasti udah terjadi sesuatu hal buruk terhadap mereka. Sekarang ketakutan karena tunangannya Emma memasuki taman tidak butuh waktu lama. Benar sekali, Katie udah terbaring tidak bernyawa, hanya 100 kaki jauhnya dari jasad Bowie ditemukan. Kemudian Emma berlari untuk memeriksa denyut nadinya, tetapi tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan dari diri Katie. Otopsi pun dilakukan pada Katie yang mengungkapkan sejauh ini dan sejauh mana sebenarnya lukanya. Gue akan merinci autopsinya sekarang, tetapi ini akan mengganggu. Mereka sangat mengerikan di sini. Kita pergi sejumlah tanda pertahanan di sepanjang lengan dan tangan Katie menunjukkan dia telah mencoba untuk mengusir penyerang. Tetapi pada akhirnya dia kalah dengan cara yang sangat brutal. Pelaku telah membantai Katie, meninggalkannya hampir tidak bisa dikenali. Dia telah ditusuk dengan seperti pisau 50 kali dengan pisau tajam. Setidaknya 14 tusukan di punggung bawahnya menargetkan tato pelangi milik Katie. 15 tusukan lainnya dilakukan di wajah. Potongan ini memanjang dari dahi hingga dagu. Sebagian besar fitur wajahnya termasuk kelopak matanya, hidung dan bibirnya telah diiris berkeping-keping. Begitu pula dada dan perutnya. Tenggorokannya telah disayat begitu dalam sehingga kepalanya hampir terlepas dari tubuhnya, mengingat ketepatan beberapa irisan dan tusukan seperti irisan yang sangat rapi dan tidak sembarangan. Diasumsikan pelaku memiliki ilmu bedah yang sangat tinggi dengan melihat irisan dan sayatan di tubuh Katie. Diyakini bahwa penyerangnya memiliki semacam serangan yang terbilang tidak brutal tapi bersih. Dari pelatihan medis selain itu, Katie telah dikeluarkan isi perutnya dan jeroannya. Lemak telah diukir di tubuhnya. Menurut ahli forensik, Katie masih hidup ketika jeroannya itu keluar. Dia juga menderita luka bedah tumpul di wajah, leher, dan jari-jari. Hal yang mengerikan mengingat 100 kaki jarak di antara mereka. Sepertinya Bowie berusaha melindungi Katie dari siapapun yang melakukan ini. Setelah dia dibunuh, Katie mungkin berusaha melarikan diri dari penyerang hanya untuk dipukul di leher sehingga dia tidak bisa berteriak. Kemungkinan dia mencoba membela Bowie sendiri dan karena itulah dia menderita beberapa luka yang fatal. Sangat mungkin karena Katie memakai earphone-nya, dia bahkan tidak mendengar pelakunya merayap di belakangnya sampai semuanya terlambat. Mungkin tidak ada orang lain di area itu yang mendengarnya. Jeritan wanita atau gonggongan anjing karena mereka juga memakai earphone. Sangat umum bagi orang-orang untuk memakainya saat sendirian di malam hari. Gue tahu dulu melakukannya sampai kalian memperingatkan gue untuk tidak melakukannya. Luar biasa, tidak ada satupun dari 9 kamera pengintai yang memantau kejadian itu. Taman berfungsi pada saat kejadian, sehingga sulit untuk berspekulasi mengenai garis waktu kejadian dengan tingkat kepastian apapun. Apa yang dapat kami katakan dengan yakin adalah bahwa siapapun pelakunya, mereka jelas merupakan individu yang sangat kurang ajar dan gila. Bukan hanya tindakan mereka biadab, tapi mereka melakukan kekejaman ini di ruang publik. Memang sudah larut malam, tapi ini taman umum di kota besar lagi. Masih ada banyak orang dan siapapun dari mereka bisa saja lewat dan memergoki kejadian. Mereka sedang beraksi. Apalagi Katie jika Bowie bersamanya. Pitbull yang setia. Pitbull terkenal karena naluri protektifnya yang menjadikan Katie bukan mangsa yang sangat mudah. Bahkan jika Bowie adalah orang yang sangat penakut, tidak mungkin pelakunya bisa mengetahui hal itu. Jadi mengapa
mengincarnya secara acak ketika lusinan target yang lebih mudah akan memilikinya lewat pada waktu. Intinya, mengapa memilih target yang memiliki anjing? Mungkin ini bukan penargetan acak, mengingat pelaku bertindak dengan mengetahui sepenuhnya bahwa Bowie ada di sana. Mungkin saja mereka sudah mengenal anjing itu dengan baik. Mungkin Bowie sudah akrab dengan pelaku dan mempercayai mereka. Itu akan menjelaskan mengapa tidak ada orang lain di area tersebut mendengar suara anjing menggonggong atau menggeram. Jika pelaku benar-benar mengenal Bowie, itu berarti Katie mengenal pembunuhnya. Itu sangat masuk akal mengingat betapa kejamnya pembunuhan ini. Sepertinya pelaku menyimpan semacam dendam terhadap Katie, telah mengembangkan semacam obsesi padanya, atau bahkan mungkin obsesi dengan pasangannya, yakni Emma. Sekali lagi, sangat mungkin bahwa ini hanyalah serangan acak yang dilakukan oleh orang gila atau oportunistik. Pindermont Park yang dikenal memiliki populasi tunawisma yang besar dan banyak orang online telah berbagai cerita mereka tentang bertemu dengan orang yang tidak waras. Sementara yang aneh di sana, mungkin salah satu dari mereka bertanggung jawab. Mereka bisa saja melewati Katie yang tidak menyukainya lalu meminta untuk mengelus anjingnya hanya agar mereka segera memasukkan pisau ke tenggorokan Bowie dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Katie sendiri yang mengatakan sepertinya tidak mungkin salah satu dari orang-orang sementara itu akan membentak dan memutilasi Katie. Tetapi tidak repot-repot mengambil uang teleponnya. Sejauh yang gue tahu, barang miliknya yang lain mungkin juga hanya karena dia adalah anggota dari komunitas LGBT. Teori yang didukung oleh penargetan tato pelangi di punggungnya, dan fakta bahwa ini terjadi sangat dekat dengan penyeberangan kebanggaan saat ini. Tidak ada tersangka yang diketahui dalam kasus ini. Penyelidikan masih beredar sampai sekarang, dan gambar 6 orang yang melewati area tersebut pada waktu yang hampir bersamaan dengan kejadian tersebut telah dipublikasikan ke publik. Meskipun pihak berwenang sekarang yakin bahwa tidak satupun dari mereka terlibat, ada kemungkinan bahwa kasus Katie ada hubungannya dengan kasus Tory Lanez. Wanita lain dibunuh di Taman Gwynedd Atalanta pada hari yang sama di bulan Juli. Meskipun kasus Tory juga masih belum terpecahkan, dan itu hanya satu teori, dan mengingat rincian kematian Katie semuanya terasa sangat pribadi. Kebetulan atau tidak, pas sekali dua kasus berbahaya itu terjadi pada waktu yang sama. Tapi pasti juga pelakunya adalah seorang yang Katie kenal. Pihak berwenang akan membuka kedok mereka sekarang, dan itu membuat gue lebih condong ke arah salah satu penghuni taman yang bertanggung jawab. Tetapi bahkan pihak berwenang percaya bahwa pelakunya pasti memiliki pelatihan medis, dan sepertinya tidak mungkin seorang dengan keterampilan seperti itu akan menjadi tunawisma. Tanpa adanya petunjuk baru sejak kejadian ini terjadi, sulit untuk memahaminya sampai kita bisa memahaminya sampai orang yang bertanggung jawab dan diadili. Penduduk Atalanta tidak bisa tidur nyenyak di malam hari karena mengetahui bahwa seorang sadis ini masih berkeliaran di jalan mereka. Nah, itu baru saja kisah yang sangat memilukan yang terjadi di Atalanta, di mana pelakunya masih dalam pencarian dan hasil autopsi masih belum keluar. Penyelidikan masih berlanjut sampai sekarang, dan udah gue sharing peringatkan kepada kalian, kalau jalan jangan sendirian, minimal ya punya pacar lah. Dan sekian video ini gue sampaikan, dan gue pamit sampai jumpa di video selanjutnya, and see you in the next video.